Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Ayyatuha talibat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Fi hadzal liqa' sanwasil darsana fi kitabil mulakhas qawaidil lughatil arabiyyah al-babul awwalu, bab yang pertama al-ismu, isim. Min haitsul i'rabu wal bina'u atau min haitsul i'rabi wal bina'i. Isim ditinjau dari i'rab dan bina. Isim ditinjau dari mu'rab dan mabninya. Tibqan liqawaidin nahwi yang qasimul ismu min haitsul i'rabi wal bina'i qismaini mu'rabun wa mabniyun. Sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu, isim terbagi ditinjau dari i'rab dan binanya ada dua, yaitu mu'rab dan mabni. Apa itu isim mu'rab? Al-ismul mu'rabu huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirih bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Dia adalah sebuah isim yang berubah harokat akhirnya dengan perubahan kedudukan pada jumlah atau kalimat. Misal, fa kalimatur rajulu mathalan, kata rajul misalnya, wa hiya ismun mu'rabun, dia adalah isim yang mu'rab. Yakunu akhiruha ad-dhammata awil fathata awil kasrata. Akhirnya itu berupa dhammah, fathah atau kasrah. Bisa ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli. Ala hasabi mawqiyah fil jumlah, sesuai kedudukannya pada jumlah, pada kalimat. Tibqan lima sayuwaddihu bil faslil awal minal kitab. Sesuai dengan apa yang akan dijelaskan pada fasal pertama dari kitab ini, dari kitab mulakhas ini. Nah, kita masuk ke al-isim mabni. Wal ismul mabniyu, isim mabni itu adalah huwallazi la yataghayyaru syaklu akhirih bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Dialah isim yang tidak berubah harokat akhirnya dengan perubahan kedudukan pada jumlah, pada kalimat. Fa kalimatu nahnu mathalan, kata-kata nahnu misalnya, wahia ismun mabniyun, dia adalah isim mabni. Yakunu akhiruha daiman ad-dhammata aina ma waqat fil kalam. Akhirnya menjadi dhammah dimanapun dia berada pada setiap kata, kalimat atau jumlah kalam. Kadzalika kalimatu hadhihi, demikian juga kata hadhihi, hadhihi. Wa hiya ismun mabniyun, ini isim mabni. Yakunu akhiruha daiman al-kasrata aina ma waqat fil kalam. Harokat akhirnya senantiasa itu kasrah dimanapun dia terletak pada sebuah kalam atau sebuah kalimat. Isim mabni itu apa saja? Al-asma'ul mabniyah ya ad-dhamair, domir kata ganti orang. Wa asma'ul isyarah, isim isyarah kata tunjuk. Wa asma'ul mausulah, isim mausul kata sambung. Wa asma'ul syart, isim syarat. Wa asma'ul istifham, isim istifham, pertanyaan. Wa ba'du dzurufi, dan sebagian dzaraf. Wa asma'ul af'ali, dan isim-isim bermakna fi'il. Wa a'dadul murakkabah, dan a'dad murakkab, bilangan 11 sampai 19. Nah, dan insyaallah akan dijelaskan pada babnya. Kita masuk al-faslul awwalu.
Fasal yang pertama, al-ismul mu'rabu, isim mu'rab. Isim mu'rab adalah huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirih bitaghayyuri mawqi'i fil jumlah. Isim mu'rab adalah dia yang berubah harakat akhirnya dengan perubahan kedudukan pada jumlah, pada sebuah kalimat. Wa yanqasimul ismul mu'rabu ila, isim mu'rab terbagi menjadi marfu'un wa mansubun wa majrurun, terbagi menjadi 3, marfu' atau dirafa, mansub atau dinasab, majrur atau dijer. Naam. Kita masuk al-ismul marfu'. Al-ismul marfu'u, isim marfu' adalah awalan, yang pertama, alamatu rafil ism, tanda-tanda rafa'nya sebuah isim. Alamatu rafil ism hiya, yang pertama adalah ad-dhammatu, dhammah. Dhammah ini sebagai tanda rafa' sebuah isim pada isim apa saja? Fil mufradi, pada isim mufrad, kata tunggal, misalnya Muhammadun rajulun. Wa jam'ul muannatsis salimi, jamak muannas salim, contohnya al-muslimatu. Wa jam'ut taksiri, dan jamak taksir yang tidak beraturan. Kita kasih contoh biar lebih jelas. Ya. Mislu najahat talibu, murid itu telah sukses. Ini mufrad, talibu rofaknya dengan dhamma. Hadaral mudarrisatu, telah hadir para guru-guru perempuan. Mudarrisatu di jamak muannas salim yang dengan dhammah juga. Qamar rijalu, ar-rijalu sini fa'il marfu, ya, tanda rafa'nya dengan dhammah karena jamak taksir. Yang kedua, tanda rafa'nya sebuah isim al-alifu, yaitu huruf alif. Nah, pada musanna, pada isim musanna, isim yang menunjukkan arti dua. Wahadil alifu laisat juz'an minal ism, dan alif ini bukanlah bagian dari sebuah kata, sebuah isim. Wa innama tuzadu ilal ismil mufrad lidalalati ala tasniyah, hanya saja diletakkan, ya, ditambahkan isim mufrad alif dan nun, ya, misalnya itu lidalalati alat tasniyah, untuk menunjukkan musanna ke alamatil rafil ism, bagaimana atau seperti tanda rafanya sebuah isim. Misalnya najahat talibani, talibani di sini marfu sebagai fa'il. Tanda rafanya dengan apa? Alif. Kenapa? Karena musanna mudzakkar. At-ta'iratani 'aliyatani, dua ta'irah, dua pesawat itu keduanya tinggi. Aliyatani di sini musanna muannas, ya, maka tanda rafanya dengan alif. Nah, yang ketiga al-wawu, ada juga tanda rafa sebuah isim dengan wawu. Kapan? Fi jam'il mudzakkar salim wa asma'il khamsah, pada jamak mudzakkar salim dan isim-isim yang 5. Apa itu asmaul khamsah? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Misalnya yang jamak mudzakkar salim, hadaral muhandisuna, para arsitek atau insinyur itu mereka telah hadir. Nah, muhandisuna di sini rofa karena sebagai fa'il. Tanda rofanya apa? Wawu. Kenapa dan wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Ja'a akhuka, ja'a abuka, dhahaba, misalnya hamuka di sini adalah isim marfu, tanda rafanya dengan wawu. Kenapa? Karena termasuk dari asmaul khamsah. Apa tadi asmaul khamsah? Abuka, bapakmu. Akhuka, saudaramu. Hamuka, iparmu. Fuka, mulutmu. Zu malin, yang memiliki harta. Nah, ada catatan atau malhudah. Malhudatun,
tusamma dhammatu alamat ar-raf'il asliyah. Dhamma itu dinamakan sebagai tanda rafa yang asli. Tusamma dhammatu, dhammatu sini naibul fa'il, alamata sebagai maf'ul bih. Dhammah itu dinamakan sebagai tanda rafa pada tanda rafa asli, itu dhammah. Muhammadun, Zaidun, Rajulun itu asli. Wa tusammal alifu wal wawu alamatai raf'il far'iyaini. Dan alif itu dinamakan, alif wawu dinamakan sebagai keduanya tanda rafa yang cabang far'i, bukan asli. Yurfa'ul ismul mu'talul akhir bil alif mislu al-fatah. Isim mu'tal akhir itu rafa'nya dengan alif, sebagai orang mengatakan gitu. Tapi yang benar adalah dengan dhammah muqaddarah. Bil ya'i, atau dengan ya, misalnya al-qadi, ini juga yang benar adalah dengan dhammah muqaddarah. Nah, di situ rafa'nya dengan alif bidhammatin muqaddaratin ala akhiri, dengan dhammah muqaddarah di akhirnya. Nah, tadi yang pertama sudah kita bahas apa tadi? Yang pertama alamat atau tanda rafa'nya isim. Kemudian sanian yang kedua, halatu raf'il ism. Keadaan-keadaan rafa'nya sebuah isim. Isim rafa' itu di mana saja? Yakunul ismu marfu'an fi sitti halatin. Isim itu marfu' di 6 keadaan. Hiya yang pertama al-mubtada'u mubtada'. Yang kedua al-khabaru khabar. Yang ketiga ismu kana au ihda akhwatiha. Isim kana atau salah satu dari keduanya. Wasmu af'alil muqarabah wa raja' wa syuru'. Masuk juga af'alul muqarabah, raja' sama syuru'. Yang nomor 4, khabaru inna au ihda akhwatiha. Khabarnya inna atau salah satu dari saudarinya. Yang kelima al-fa'il. Yang keenam naibul fa'il. Apakah hanya 6? Tidak. Kadzalika yakunul ismu marfu'an idza kana tabi'an ismin marfu'. Demikian juga isim tersebut itu marfu' apabila sebagai tabi, sebagai pengikut pada isim-isim yang marfu'. Nah, ilahuna hal ladaikunna su'al. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.